Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Adi dan Rama masih di pagi-pagi. Kali ini kita ada di Rabu Sahat ya dia. Betul sekali listeners, kali ini kita spesial. Kita mau ngadirin salah satu orang yang bisa ya membantu kita. Apalagi kan di masa-masa seperti ini. Ya. Obat-obatan menjadi hal yang wajib kita punya di kondisi rumah. cuaca yang kayak gini ya, kita tuh harus sedia. Tapi kita bukan ahlinya, Ram. Kita mah ahli apa ya? Kita ini ahli yang lain. Iya. Nah gini, kalau masalah obat-obatan kita harus berbincang dengan orang yang ahlinya, pakarnya memang. Jadi kita hari ini mengangkat tema langkah mudah sadar obat dengan Dagu Sibu. Nah, Dagu siapa? Dagu Sibu. Dulu lah, kamu jangan ngejok sembarangan dulu. Sebenarnya Dagu Sibu ini salah satu yang penting. Nah itu dia, masa kan kita bukan ahlinya. Makanya kita tanya, Dagu Sibu ini apa? Sudah hadir di studio kita ada Apeta Nur Aisyah, I'm from SCI. Selamat pagi. Pagi. Kita manggilnya apa di ibu nih? Mbak Kakak. Boleh, kakak boleh, Kakak ibu aja deh. boleh, kakak aja ya. Aisyah. Beliau adalah dosen Stikes ISPI Banjarmasin ya, listeners ya. Iya, ini kan tadi asing buat kita, Dagu Sibu. Nah itu betul. dia. Kita nggak mau ngambil salah tangkap nih, salah langkah nih. Dagu Sibu ini apakah nama obat-obatan atau akronim atau bahkan singkatan? Emang dagu aja? Gak boleh kayak gitu di. Kan kita bukan ahlinya. Kita belum tahu. Kita bisa beropini. Gimana nih Kak? Ya siap. Jadi Dagu Sibu itu merupakan singkatan ya. Singkatan bagaimana cara kita mendapatkan obat. Gunakan obat. Kemudian simpan, bagaimana cara kita menyimpan obat. Kemudian bagaimana kita membuang obat, seperti apa. Jadi itu merupakan singkatan mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat. Jadi dalam farmasi itu sendiri, ketika kita menggunakan obat maupun menyimpan, itu tetap ada aturannya. Jadi pada dasarnya untuk Dagu Sibu ini adalah bagaimana ketika kita mengelola obat di rumah. Salah satunya di rumah. Dagu Sibu, gunakan, simpan dan buang. Baik. Iya. Dagu Sibu. Nanti kita membahas itu. Nah, jadi itu listeners yang kita mau bahas. Buat Betul. listeners yang mau bahas sesuatu juga tentang obat, ya kan? Nanya-nanya apapun tentang obat, mungkin ada obat turun-temurun dari keluarga yang masih ada di rumah nih. Banda kan di atas kulkas. Maka terbuka Terbuka. Masuk angin nih mak jaraknya. Kada apa-apa nih aman jana kayak ini si peninggalan Uwak Bahari jar. Uwak Bahari loh. Uwak Bahari. Uwak yang hidup pak soalnya masih. Jadi kan Uwak anaknya mau garing minum aja terus jadi Bahari jar. Masih aman jadi banda kan. Uwak ya matanya pun kirim sudah bingung juga obatnya apa. Obat yang ada aja sudah. Ini pahitnya masih sama Bang Bahari, pahit juga Bang. Berarti masih nyaman nih ya. Obat itu pahit. Itu ya. Nanti kita bahas lebih jauh mengenai Dagu Sibu listersnya. Yang mau nanya silakan di 0811 9933 901. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners bersama Kak Aisyah. Beliau adalah dosen Stikes ISPI Banjarmasin, listeners ya. Betul. Masih ngomongin tentang Dagu Sibu, langkah mudah sadar obat dengan Dagu Sibu. Tadi sudah kita jelaskan, dengarkan sama-sama ya. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah sebelum kita lanjut untuk penjelasan satu-satu nih Kak Aisyah, mau nanya dulu nih, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang seberapa penting peran masyarakat nih untuk memahami dan mengikuti langkah-langkah dari Dagu Sibu ini, penting banget kah atau memang udah sekitar himbauan aja gitu? Oh iya, betul. Sangat penting sekali ya, terutama ketika rata-rata setiap rumah itu kan biasanya ada menyimpan obat di rumah. Ada, betul. Nah, jadi sangat penting sekali masyarakat itu mengetahui bagaimana cara mendapatkan obat tadi, bagaimana cara menggunakannya, apakah sudah tepat, kemudian bagaimana cara menyimpannya dan bagaimana cara membuangnya. Jadi tidak hanya sekedar himbauan, tetapi masyarakat harus betul-betul mengetahui bagaimana cara mengelola menyimpan obat ketika di rumah seperti itu. Ya. Karena kan masyarakat taunya kadang masyarakat
obat itu kadang bentuknya masih bagus atau seperti apa, tetapi kan dalam untuk mendapatkan obat yang berkualitas atau untuk mendapatkan obat yang bermutu, masyarakat untuk meningkatkan tingkat ininya ya, tingkat kesembuhannya juga, masyarakat juga harus tahu bagaimana cara menyimpannya tadi. Jangan sampai obat yang ada di rumah yang kondisinya masih bagus itu tetap diminum, padahal sudah melewati masa kadaluarsa. Jadi sangat penting sekali untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Baik, kemasan juga tidak menjamin ternyata. Tidak menjamin, ya. tetap kita harus memperhatikan masa kadaluarsa seperti itu. Makanya ada dagu sibu ini. Dagu sibu tadi. Kita mulai dari mendapatkan. Cara mendapatkan ini untuk mendapatkan obat yang bermutu. Oh, betul. Bagaimana? Oke, berbicara bermutu ya. Kalau berbicara bermutu tidak jauh dari kata berkualitas seperti itu ya. Seperti makanan. Ya kan, makanan kan juga ada harga. Nah, seperti obat ya, kita harus memperhatikan yang namanya obat asli. Nah, obat yang bermutu itu seperti apa? Jangan sampai kita mendapatkan obat yang bukan di tempat resmi. Ya, misal seperti itu ya. Bagaimana mendapatkan obat tempat resmi? Salah satu contohnya adalah apotik. Nah, apotik yang memiliki izin, itu yang pertama. Kemudian bisa juga dari rumah sakit. Kalau rumah sakit sudah jelas ya, karena memang diresepkan oleh dokter, ya kan. Kemudian yang ketiga itu adalah tempat-tempat yang kita bisa mendapatkan obat yang bermutu atau berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah di puskesmas. Jelas itu kan sudah mendapatkan resep juga dari dokter. Kemudian yang ketiga keempat yaitu adalah di toko obat berizin. Toko obat yang berizin. Yang berizin. Toko obat itu ada yang berizin, ada yang tidak, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara mendapatkan obat tersebut. Sehingga apa? Dengan ketika kita meminum obat yang bermutu, otomatis itu bisa meningkatkan tingkat kesembuhan kita, pasien seperti itu, untuk meminum obat tersebut. Karena Jadi terjamin dengan bermutu, terjamin. Betul. Sehingga meningkatkan tingkat kesembuhannya tadi, seperti itu. Jadi mendapatkannya emang di badan yang resmi. Iya, betul, di tempat yang resmi. Kita aja kalau belanja online kan minta rekomendasi juga kan. Iya, betul. Harus Kita ada yang ini dulu nih bintangnya nih. Iya, betul. Gitu. Udah berapa pembeliannya, seperti itu. Masa obat enggak? Masa obat enggak? Iya, betul. Iya, Makanya itu ampi-ampi nukar ketengan. kada kemarin aku terakhir nungkar obat kada di apotik warnet. Salah, mau di warnet. Memang kada tempatnya, memang kada Iya, izin. betul. Setelah kada izin memang luput sih. Ada mas saya jawab operatornya juga. Masnya ulun tahu pian haning main game, cuma jangan di sini jokar obat di apotik. Lanjut lagi nih ya. Tadi Assalamualaikum. dapatkan sudah nih. Nah, selanjutnya adalah kita pengen tahu bagaimana menggunakan obat dengan dosis yang tepat. Nah, Oke. dapatkan, gunakan sekarang ya. Iya, gunakan. Oke, bagaimana kita menggunakan dosis yang tepat ya? Menggunakan dosis, kalau berbicara dosis tepat itu pasti ada hubungannya dengan ketika kita minum obat. Contoh misal paracetamol 500 mg misal seperti itu. Kita kan sakit kepala nih, minum 500 mg itu adalah dosis untuk pasien dewasa. Iya, betul. Yang perlu kita perhatikan yaitu adalah tepat dosisnya. Tuh. Yang kedua yaitu adalah indikasinya. Misal tadi paracetamol tadi ya, misal paracetamol yang kita gunakan tadi memang indikasinya yaitu adalah untuk menyembuhkan atau mengurangi dari rasa sakit. Contoh, misal rasa sakit seperti sakit kepala, kan? Kemudian sakit gigi. Nah, kemudian bagi cewek-cewek nih nyeri haid. Nah, bisa juga seperti itu. Tepat dosis, tepat indikasi, kemudian tepat cara pemakaiannya. Nah, kalau misalnya kayak tablet, berarti dengan cara kita minum melalui mulut. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita minum dengan menggunakan air putih. Nah, hindari menggunakan minuman yang berwarna ketika kita meminum obat. Itu perlu diperhatikan. Susu nggak boleh. Nggak boleh. Ada beberapa obat yang bisa berinteraksi dengan susu seperti itu. Lebih baik itu adalah minum dengan air putih biasa.
Hindari kayak misal teh hangat, teh panas itu hindari saja. Kalau dulu ya, terus terang saya pribadi waktu sebelum paham terkait tentang itu, minum obat tuh dengan teh panas, supaya cepat larut, lekas hancur. Nah, padahal memang ada aturannya dalam hal ketika kita minum obat. Kemudian yang kedua yaitu contoh suppositoria. Apa tuh? Yang untuk ini yang seperti peluru. Oh ya. Nah, itu kan memang harus digunakan di sesuai tempat. Betul. Itu kan biasanya mohon maaf nih di dubur. Ya, itu seperti itu. Iya, betul, jadi betul, memang betul, harus ini cara yang benar ya. Kalau tablet ya diminum. Kemudian kalau sirup ya diminum melalui oral seperti itu. Kemudian kalau injeksi ya disuntikan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ketika kita membeli obat di apotek ya. Biasanya ketika kita membeli obat di apotek itu kita biasanya mendapatkan informasi. Baik itu cara pemakaiannya, kapan penggunaannya, dan lain-lain. Jadi memang selain tepat tadi, tetapi juga mendapatkan informasi yang tepat dari tenaga kefarmasian yang memiliki nomor registrasi. Nomor bukan STR. Jadi memang dia sudah memiliki izin untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang penggunaan obat tersebut. Istilahnya orang yang memang ahlinya lah dalam hal menyampaikan terkait informasi obat tadi. Nah, itu ilustrasi ya. Baru dia tuh dapatnya dan gunakan. Jadi benar-benar menggunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ya, minum ya diminum, ya. Caranya yang benar. Kan kalau misalkan kita nggak bisa minum obat yang tablet kan bisa dihancurin ya Bu ya. Iya, bisa. Sama air putih udah minum langsung. Jadi puyer jadinya. Iya, jadi puyer gitu. Kayak ini ya biasanya untuk anak-anak. Iya, anak-anak yang bisa itu. Dilarutkan di air biasa seperti itu atau dimasukkan ke dalam sirup. Betul. Bisa. Saya waktu kecil makan dicampur pisang. Bisa nggak masalah. Pisangnya habis obatnya ketinggalan. Kanjang tak lajar. Tapi kan api jualan. Itu biasanya ini ya. Biasanya untuk orang-orang yang mungkin susah menelan obat. Iya, benar. Daripada kita tidak minum obat, lebih baik ya dengan cara bagaimana caranya dibantu dengan menggunakan pisang tadi atau makanan lain. Nah, itu dia. Ini coba jangan sampai nasi padang ya. Pisang yang pisang buah ya, bukan pisang goreng. Jangan. Jangan. Petis pulang. Itu udah sebujur lapar hendak menggorengan bener itu. Garing kadang memang hendak menggorengan bener itu. Liur. Bukan hendak mah aja pisang buah aja pisang gorengan aja. Wah, dasar kemana kayak liur. Alasan garing. Jadi itu listeners ya, dari dua kata tadi ya. Ya, nanti kita akan bahas mengenai penyimpanan dan juga bagaimana cara membuang ya, karena Dagu Sibu dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Setelah ini listeners. Yang pertama, ketika kita menyimpan obat harus sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan. Nah, biasanya di dalam kemasan itu sudah tertera. Biasanya tulisannya adalah simpan di tempat yang kering, terhindar dari matahari, panas matahari. Itu yang pertama, baca kemasannya. Itu ada petunjuknya biasanya dalam hal penyimpanan. Itu biasanya kalau misal seperti tablet, nah itu di sirup itu di ruangan kamar seperti biasa aja. Suhu kamar, betul. Suhu kamar sekitar 15 sampai 30 derajat Celcius seperti itu. Nah, simpan di kamar pun tetap simpan di ruangan pun tetap diperhatikan. Jangan sampai kita nyimpan misal di atas TV, di atas kulkas, tolong hindari. Karena apa? Biasanya kan di atas TV itu kan kadang itu TV tabung sih ya. Kalau sekarang kan TV udah tipis-tipis nih. Nah, seperti itu. TV tabung itu kan kadang panas kan atasnya. Nah, itu dihindari. Kemudian di atas kulkas juga jangan sampai ya kita nyimpan di atas kulkas. Kalau di dalam kulkas diizinkan, tetapi untuk obat-obat tertentu saja, tidak semua obat. Makanya baca kemasannya. Itu yang pertama, disimpan di tempat yang kering, baca kemasan setiap obat. Kemudian yang kedua yaitu adalah simpan di tempat yang kering dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Kemudian misal nih, kita kan kadang sering berpergian ya, sekarang kan motor itu sudah ada box, ada di depan itu kan sudah ada tempat penyimpanan. Perhatikan jangan sampai kita menyimpan obat tersebut dalam jangka lama.
dibiarkan Kenapa tuh? kena sinar matahari, karena itu dapat merusak obat itu sendiri, sehingga apa, khasiatnya menjadi berkurang. Dan itu dengan cara merusak obat tersebut itu otomatis memperpendek masa kadaluarsa atau penggunaan obat setelah kita buka kemasan. Nah, nanti itu kita jelaskan di belakang. Itu yang pertama. Tadi hindarkan, tidak boleh simpan di tempat kering. Kemudian yang kedua yaitu adalah hindarkan di tempat yang lembab. Lembab. Jangan sampai juga kita menyimpan di tempat yang lembab, di kamar mandi janganlah seperti itu. Jangan. Nyamuk aja mati. Apalagi buat kita Ya, garing. betul. Ya, kemudian seperti tablet itu dihindarkan menyimpan obat di dalam kulkas. Jangan. Ya, tidak semua obat bisa disimpan di kulkas. Makanya perhatikan tadi kemasan yang tertera di dalam kemasan. Hindari tempat yang memang ekstrim, kayak terlalu kering sama terlalu lembab, basah. Tetapi ada obat yang boleh disimpan di kulkas, ada seperti supositoria tadi, ya kan? Kalau nggak disimpan di kulkas meleleh dia. Karena dia kan bentuk peluru meleleh gitu ya, Bu, ya? dia seperti peluru, betul sekali seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah pastikan obat tadi yang setelah kita buka tadi, pastikan obat tadi tertutup dengan rapat. Jangan sampai obatnya tadi kayak bebukaan masih. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu adalah biasanya sirup sih ya. Sirup itu kan biasanya manis, bersamut kan. Nah, jangan sampai obat yang kita minum tadi kemasukan samut, mati samutnya. Iya. Ada garingnya semut. Timbul samut tapi batukan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah hindarkan dari jangkauan anak-anak. Ada beberapa kejadian ya, ini cerita orang terdekat. Anaknya minum obat sirup. Nah, karena orang tuanya sembarangan menaruhnya teledor. Nah, jadi hindarkan dari jangkauan anak-anak, terutama untuk anak-anak yang memang dia tidak paham, dia kira manis diminumnya air. Nah, kita kan itu kan yang teledor adalah tidak bisa kita menyalahkan anak-anaknya. Yang teledor adalah kita sebagai orang tua. Makanya orang tua yang dewasa juga harus betul-betul paham bagaimana cara penyimpanan obat tadi di rumah. Seperti itu. Sebaiknya sih disimpan di box obat, kan ada kan box obat. Nah, ada seperti itu. Jauh dari jangkauan anak-anak. Yap, betul, jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian simpan di tempat yang kering, terhindar dari matahari, dan hindarkan juga di tempat yang lembab. Jangan sampai, intinya suhu yang ekstrim jangan seperti itu. Kecuali untuk obat-obat tertentu. Makanya pentingnya membaca kemasan ya, bagaimana cara penyimpanan dan juga penggunaan. Itu dia tuh. Nah, kalau kita cara mengetahui obat kadaluarsa, kan kadang-kadang ada obat yang memang mungkin dia numpuk, kemasan itu agak-agak kotor gitu. Apakah itu masih bisa digunakan? Kalau dicek di kadaluarsanya masih lama, tapi obatnya agak-agak rusak aja kemasannya gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara masa kadaluarsa itu ada dua. Masa kadaluarsa itu adalah masa kadaluarsa yang tertera di dalam kemasan. Itu biasanya belum dibuka nih. Nah, seperti misal Oktober 2025 Jar. Itu kan ada kemasan, dan itu adalah masa kadaluarsa sebelum obat dibuka. Tetapi ada yang disebut dengan beyond use date. Itu adalah masa kadaluarsa setelah obat dibuka. Kayak obat mata gitu? Termasuk nggak? Betul, obat mata itu juga perlu diperhatikan. Tidak, misal kadang kan obat mata paling beberapa kali ya kita gunakan ya. Kadang kita simpan dalam jangka lama. Jangan sampai ya. Itu ada kemasannya, biasanya sekitar 28 hari atau 1 bulan. Itu langsung kita buang saja. Gitu. Kada perlu habis. Iya. Udah bisa kan nyoba. Ada mau kayak gitu. Kalau berbicara masa kadaluarsa ya, masa kadaluarsa itu perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lihat kemasan. Lihat kemasan. Biasanya sudah tertera tuh di kemasan. Kemudian kedua, apabila kita menemui obat yang misal sudah berubah bentuk germasnya tadi, betul, sudah rusak kemasannya, kemudian lembek, kapsul tuh biasanya hati-hati ya kita ketika menyimpan kapsul, karena kan dia harus terhindar di tempat yang lembab karena dia mudah sekali lembek. Nah, itu
hindari meminum obat yang kemasannya sudah rusak. Jangan sampai kita minum. Karena apa? Itu bisa merusak obat itu sendiri, sehingga obat tersebut tadi bisa berkurang efek samping, efeknya tadi atau efek menyembuhkannya tadi. Itu jadi nggak efektif ya? Nggak efektif penggunaannya. Jadi perhatikan masa kadaluarsa dan juga perhatikan jangan sampai kita meminum obat yang sudah kondisinya memang kita sudah curiga nih obatnya udah lembek, kemudian udah rusak, kemudian berubah bentuk warnanya. Kan kadang obat tuh kadang putih. Iya. Ya kan? Kita kan mungkin misal dalam satu strip itu ada 10 tablet. Kita kan sudah pernah minum seperti itu. Oh, kok tiba-tiba setelah jangka waktu lama kita minum lagi. Oh, kita bisa mengingat nih kira-kira warnanya seperti apakah ada terjadi perubahan. Kenapa berubah warna? Nah, itu jangan diminum juga seperti itu. Walaupun tertutup ya. Walaupun tertutup. Jadi jangan kita gunakan. Perhatikan masa kadaluarsa. Yang kedua tadi yaitu adalah kalau terjadi perubahan bentuk, perubahan rasa, perubahan bau, jangan diminum. Lebih baik kita membeli saja yang baru. Perubahan rasa. Iya, bau dan warna. Organoleptis. Iya. Itu kalau misal obatnya kadaluarsa, efeknya apa? Maksudnya apakah memang kalau keminum nih, ya? Apakah memang cuma khasiatnya saja berkurang, atau kalau kita kan kayak makanan nih kadaluarsa kan keracunan. Obat apakah kayak gitu juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi biasanya yang pertama itu adalah efeknya yang berkurang. Kalau berbicara masa kadaluarsa, sebenarnya di dalam farmasi itu ada perhitungannya. Setiap obat tuh berbeda-beda masa perhitungan masa kadaluarsa. Efeknya berkurang karena masa efektif dari obat tersebut sudah lewat seperti itu. Oke, baik. Okay. Nanti kita bahas lebih jauh listener. Masih ada satu lagi nih. Tadi kan dagu sibu buang. Nah, ternyata buang pun ada caranya. Buang pun ada caranya. Pakai tangan kanan, batis kanan. Jangan, itu dong maju ke depan. Oh iya. Setelah ini listeners ya. Selaku dosen Stikes ISPI Banjarmasin, listener. Kita masih ngebahas tentang langkah mudah sadar obat dengan dagu sibu. Panjang lebar pembahasan mengenai bagaimana caranya kita sudah bisa menjaga. Kita bisa menjaga obat berjeda. Pihnya kan kepanjang. Tapi belibet. Jadi tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan. Nah, sekarang membuang. Ternyata membuang ini juga ada aturannya. Ya, betul. Apakah di kemasan obat ada cara membuangnya juga tertulis? Atau gimana? Betul sekali ya. Sama seperti ketika kita membuang makanan yang membuang makanan aja ada aturannya ya, seperti itu, ada etikanya seperti itu. Kemudian membuang makanan yang sudah kadaluarsa pun juga ada ini ya, sebaiknya ada aturannya juga seperti itu. Sebaiknya kita buka kemasannya kemudian kita buang. Begitu juga dengan obat. Seperti itu ya. Obat tidak sembarangan kita membuang. Pastikan yang pertama obat yang kita buang adalah obat yang sudah kadaluarsa. Jangan sampai obat yang baik masih kita buang. Mana obat mama seperti itu. Ulun buang aja. Mamanya Asma. Mamanya kali hinggak sudah. Hinggak sudah. Ulun buang mai yang kita pakai lagi ya. Nah, jangan sampai. Hinggak sudah kuitan kasihan. Kasihan. Itu yang pertama adalah obat yang memang sudah melewati masa kadaluarsa ya, itu masa kadaluarsa. Makanya sebaiknya kayak strip obat itu ya. Strip obat kan misal isinya 10. Kalau bisa jangan sampai masa kadaluarsanya tuh yang terbuang kita jangan sampai. Hati-hati. Makanya biarkan aja kita biar aja sampai habis hanya kita buang seperti itu. Perhatikan yang pasti adalah yang dibuang adalah yang sudah ED seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah obat yang rusak. Iya, betul. Obat yang rusak yang memang harus kita buang seperti itu. Dan ketika kita membuang pun ada aturannya. Yang pertama yaitu adalah misal contohnya tablet nih. Nah, tablet sama kapsul sebaiknya kita buka kemasannya, kemasan aslinya, kemudian hancurkan obatnya, atau misal kita buang
kata misal di Banjarnya kan rawa ya, rawa ya, bisa misal kita buang obatnya bawah ke situ. rumah kah atau seperti apa. Yang pasti lepaskan dari kemasan aslinya. Jangan sampai dipisah. kita dipisah. Kita buang, jangan sampai kita buang. Karena apa? Yang pertama yaitu adalah bisa disalahgunakan oleh orang lain. Oh, ini ada obat jar, obat sakit kepala, aku minum aja seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita pisah dari kemasannya, kita hancurkan kah obatnya, kita buang seperti apakah, baru kita buang ke tempat sampah. Itu untuk tablet sama kapsul. Kalau untuk sirup, nah sirup kan ada botolnya nih. Nah ada botolnya, kita buang aja ke tempat kerawat tadi atau kemanakah seperti itu, kita buang cairannya, kemudian botolnya sebaiknya kita hancurkan juga atau kita basuhkah seperti itu. Takutnya botol yang kita buang tadi dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu. Sama ini etiket ya, apanya ini? Mereknya. Nah, itu sebaiknya kita lepas juga seperti itu. Iya, kadang-kadang tuh disalahgunakan jadi gantungan main dum. Itu tidak masalah sebenarnya, dimanfaatkan malahan kan. Dimanfaatkan. Asal sudah dibasuh. Nah, masih bersirup. Tidak bagat nih ya, masih bersirup. Ajar nukar. Banyak putih. Harus obatnya. Obat anak dipakai daripada ada gantungan. Terlalu bener. Anak malah garing di rumah. Kasian anak. Kasian. Mana aja obatnya, aku mencari obat sakit kepala aja. Bisa abah nih anaknya. Biasanya gantungan main dum. Kemudian yang terakhir yaitu adalah yang penting sekali adalah antibiotik. Antibiotik ini. Ya, antibiotik adalah obat yang memang ketika kita minum tuh harus habis kan. Nah. Dan itu hati-hati ketika kita membuangnya untuk obat antibiotik yang ED-nya sudah habis, sudah lewat seperti itu. Tuh hati-hati membuangnya. Takutnya apa, disalahgunakan oleh orang lain. Takutnya meminum tadi, yang tadi itu minum karena ada obat diminumnya. Padahal kan antibiotik itu kan penggunaannya khusus ya, harus habis. Ada prosedurnya seperti itu. Nah itu dia tuh. Jadi kalau kita nukar yang satu kepeng tuh jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan sampai terpotong ini. Masa kadaluarsanya. Oh iya benar. Dan harus habis kan? Harus habis. Kalau antibiotik harus habis memang. Betul bahaya. Memang kurang rapi ya. Kadang kalau menyimpan tetapi berubut kadang-kadang. Kita kada tahu ED-nya kapan. Kecuali kalau seandainya rajin menulis. Nah, rajin. Pulang nih Han. Kita nih yang penting sehat dulu. Kalau sudah garing tapi kamu nulis lagi sudah. Tinggi seperti pajak itu. Pajak hati mah aja. Menulis obat. Paracetamol tuh jangan sampai tersalah, jangan sampai berubah kemasannya. Itu paracetamol kan sudah ada kali dulu gitu. Paracetamol. Apa di paracetamol atau bahari paracetamol? Karena sudah kadaluarsa jadi berubah tulisannya. Jadi B. Ali juga. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips atau saran untuk e-listeners terkait pemilihan obat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Oke, yang pertama masyarakat harus yang tadi mendapatkan obat yang di tempat yang tepat, yang resmi, yang memiliki nomor izin apotik. Nah, itu yang pertama, dari tempat yang resmi. Kemudian pastikan apotekernya adalah apoteker yang memiliki STR yang masih aktif. Nah, biasanya kan tertera tuh di papan apotik. Nah, itu di tempat resmi. Kemudian menggunakan obat yang tepat sesuai aturan yang tertera pada kemasan. Kemudian simpan, tadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, simpanlah obat di tempat sesuai yang tertera juga di kemasan. Sebenarnya informasi yang ada di kemasan obat itu sudah lengkap, tapi kadang kita koler membaca seperti itu. Kita coba baca efek sampingnya aja. Iya betul. Cara minumnya kayak apa sudah seperti itu. Kadang kita lupa membaca menyimpannya di mana seperti itu. Ya kemudian yang terakhir yaitu adalah buanglah obat
yang harus dipisahkan dari kemasannya. Kemudian sama perhatikan masa kadaluarsa obat. Jangan sampai kita meminum obat yang ede. Iya. Ya, yang pertama efeknya kurang, Iya. kemudian itu bisa membahayakan ke pasien itu Kasian. sendiri. Benar. Itu saja. Jangan minum obat yang hasil turun temurun. Betul, jangan. Itu. Kadaluarsanya. Itu yang paling penting. Ujarnya sembuh pakai minum, jangan, karena Iya, tidak jangan. semua kondisi tubuh sama. Yap, betul. Iya kan? Jadi ketika kita membeli obat di apotek pun ada aturannya. Yang pertama itu adalah kita harus kalau misal obat yang tanpa resep itu adalah obat bebas. Bebas, ya benar, obat bebas, Tapi betul. untuk obat-obat tertentu harus dengan resep dokter. Dapatkanlah obat di tempat yang resmi, kemudian dengan resep dokter. Nah, Itu closing listeners ya. statementnya. Apalagi sekarang kan lagi musimnya kayak gini kan. Ini musim betul. batuk, musim demam, semuanya nih lagi numpuk nih, cuaca kayak gini nih. Iya, tetangga ampuh dengan obat itu belum tentu kamu. Iya, Yep, betul. Iya, benar-benar. Jadi Makanya harus silakan konsultasikan ke dokter. sang ahli, Yep, ya. betul. Boleh ke puskesmas, rumah sakit ataupun betul tenaga sekali. kesehatan lainnya yang kamu percaya, listeners ya. Yep. Baik, terima kasih Kak Aisyah yang Yap, sudah datang sama-sama. ke Radio Banjarmasin. Semoga Betul. bermanfaat Amin, sharingnya amin, pagi amin, ini. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Sehat kita Kita- semua di sini, betul. semangat. Semangat terus. Harus selalu semangat. Benar, dan selain kita akan dikirim salam listeners ya, jadi jangan kemana-mana.